3D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai pendidikan epistemologi, di mana di sini saya membahas 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian epistemologi, yang kedua ruang lingkup epistemologi, yang ketiga objek dan tujuan epistemologi, dan yang keempat ada aliran-aliran epistemologi. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian epistemologi. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata epistemologi ini berasal dari kata Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang artinya teori. Jadi bisa kita definisikan bahwa epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup epistemologi, di mana di sini ada 3 ahli yang mengemukakan tentang ruang lingkup epistemologi. Yang pertama ada M. Arifin. Beliau merincikan bahwa ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Yang kedua ada Mudar Ahmad. Beliau merincikan ruang lingkup epistemologi menjadi 6 aspek, yaitu yang pertama ada hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Yang ketiga ada A.M. Saifuddin. Beliau merincikan bahwa ruang lingkup epistemologi ini dapat diringkas menjadi 2 masalah pokok, yaitu masalah sumber ilmu dan masalah benarnya ilmu. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai objek dan tujuan epistemologi. Jadi objek dari epistemologi ini ada 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material secara garis besar meliputi hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Sedangkan objek formal ialah usaha dalam mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalamnya tentang objek material filsafat. Baik, selanjutnya kita ke tujuan epistemologi. Jadi tujuan dari epistemologi itu bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan saja, walaupun sebenarnya pernyataan tersebut tidak bisa kita hindari, tetapi ada tujuan yang lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Nah, tadi kita kan sudah membahas mengenai pengertian epistemologi, ruang lingkup epistemologi, serta objek dan tujuan dari epistemologi. Sekarang kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai aliran-aliran epistemologi. Di sini ada 6 aliran. Yang pertama itu ada aliran empirisme. Jadi kata empirisme ini berasal dari kata Yunani empiriskos, yang berasal dari kata empiria yang artinya pengetahuan. Jadi menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Misalnya, manusia tahu kalau garam itu rasanya asin karena manusia mencicipinya. Nah, selanjutnya kita ke aliran yang kedua, yaitu aliran rasionalisme. Secara sederhana, aliran ini beranggapan bahwa akal merupakan dasar kepastian dari pengetahuan. Pengetahuan itu dapat diperoleh dan diukur melalui akal. Jadi menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal atau berpikir untuk menangkap objek. Ketiga, yaitu aliran positivisme. Filosof utama aliran ini yaitu Auguste Comte. Ia berpendapat bahwa alat indera sangat penting untuk memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Misalnya, jika kita ingin mengukur jarak, kita harus menggunakan alat ukur seperti meteran. Selanjutnya, aliran yang keempat yaitu intuisionisme. Jadi, filosof utama aliran ini adalah Henry Bergson. Ia berpendapat bahwa tidak hanya indera yang terbatas, tetapi akal juga terbatas. Ia berpendapat bahwa objek itu selalu berubah, jadi pengetahuan kita terhadap objek tersebut tidak pernah tetap. Selanjutnya kita ke aliran yang kelima, yaitu kritisme. Jadi filosof utama aliran ini yaitu Immanuel Kant. Ia berpendapat bahwa walaupun semua pengetahuan itu bersumber dari akal, tapi suatu pengertian itu timbul karena adanya pengalaman. Jadi metode berpikirnya disebut dengan metode kritis. Kemudian aliran yang keenam yaitu aliran idealisme. Jadi idealisme ini yaitu suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Kata idealisme ini berasal dari kata idea yang artinya yang hadir dalam suatu jiwa.